Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasulnya berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu pun akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, waktu ia pulang dari ladang akan berkata kepada hamba itu, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku, sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Silahkan duduk. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Ya, ini misa 8.30 kali ini paling rawan. Yang pertama, jamnya dimundurin jadi 8.30 seperti dahulu lagi. Yang kedua, hujan. Yang ketiga, ruangan ber-AC. Yang keempat, dingin di luar, lebih dingin di dalam. Yang kelima, tempat duduknya jarang-jarang. Maka kerawanan itu akan mengakibatkan orang gampang tertidur dan mudah ya. Jadi untuk supaya tidak tertidur, supaya khotbah saya didengar, saya mau menyapa dulu kepada anak-anak yang ada di KUR. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak saja tidak tertidur, mohon orang-orang dewasa tidak tertidur juga ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, apakah Bapak Ibu pernah mengalami situasi yang sangat berat? Misalnya adalah ada sesuatu yang harus dikerjakan, ada sesuatu yang menjadi tugas yang sangat berat sekali sampai tidak sanggup melakukannya begitu ya. Macam-macam mungkin. Ada yang mungkin juga mengalami situasi yang sangat berat, belum bisa melakukan pekerjaannya, skripsinya masih bab 1, misalnya anak OFK, sudah akhir tahun, sudah mau ujian, masih bab 1 saja begitu, nggak maju-maju. Kalau bagi anak-anak yang kuliah, bagi anak-anak yang SD mungkin belajarannya sudah mau ujian, tapi matematikanya atau nilai matematikanya masih di bawah 5 begitu. Berat sekali. Orang tua mungkin, waduh ini masih dapat cicilan masih 15 tahun lagi. Lalu kemudian pekerjaannya pasang surut. Ada macam-macam hal yang membuat kita semua saudara-saudari merasa berat juga. Dan seringkali sebagai orang beriman kita bertanya, aduh apakah kita sanggup melakukan itu? Lalu kemudian kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah kami sanggup melakukan hal itu?
Nah, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan yang sama juga terjadi juga pada para murid juga. Dan tentu Bapak Ibu saudara-saudari berpikir juga dalam diri Bapak Ibu yang mengalami situasi yang berat, bagaimana kita bisa melewati hal itu. Dan tentu pada kesempatan kali ini jawaban dalam Injil adalah sesuatu yang menjadi pencerahan. Tentu saja dalam pencerahan itu bisa menjadi solusi juga kalau kita menghayati dan mengikutinya. Maka itu jangan tidur. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat di dalam Injil ini itu berbicara mengenai yaitu tambahkanlah iman kami. Sebenarnya Injil ini punya latar belakang, ini dipotong. Latar belakangnya adalah kalau kita lihat bahwa di sini dikatakan setelah Yesus menyampaikan nasihatnya, lalu kemudian para murid mengatakan, Tuhan tambahkanlah iman kami. Nasihat apa yang membuat para murid sampai mengatakan tambahkanlah iman kami? Ini kan nasihat paling berat sekali ya saudara-saudari ya. Nasihat yang paling luar biasa yang membuat para murid itu kayaknya nggak sanggup deh melakukan itu. Maka Tuhan tambahkanlah iman kami. Nah, setelah kita telusuri, kalau saudara-saudari buka kitab suci, kitab Injil ya pada Lukas bab 17 ayat 1 sampai 10, maka akan ditemukan Yesus nasihatnya apa kepada para murid. Yaitu kalau kamu ketemu sama orang bersalah kepada kamu 7 kali dalam sehari dan dia minta maaf kepadamu 7 kali pula dalam sehari, maka maafkanlah. Waduh. Jadi 7 kali sehari dia buat salah yang sama dan orang yang sama dan minta maaf harus dimaafkan juga. Walaupun sehari 7 kali. Nah, itu para murid langsung mengatakan, Tuhan tambahkanlah iman kami. Seolah-olah tugasnya berat sekali. Ya, tugasnya berat sekali. Pada zaman sekarang orang mengalami tugas yang berat itu juga merasa bingung dan goncang. Dan tentu saja bertanya juga apakah kita sanggup melaksanakan itu. Saudara-saudari, bagi pasangan suami istri yang pertama kali menikah pasti senang-senang. Tidak memikirkan yang namanya janji perkawinan, akan setia seumur hidup dalam suka dan duka, untung dan malang, seumur hidup. Ditanya sama romonya, kamu bersedia? Bersedia, mantap, mantap. Baru 7 hari perkawinan udah bingung. Waduh, pertanyaannya banyak sekali. Bisa apa enggak? Waduh, situasinya berbeda dengan pacaran. Wah, harus bertahan sampai seumur hidup. Kan seolah-olah hal yang berat sekali. Ya. Tetapi tentu saja, saudara-saudari banyak yang melewati. Ada yang 25 tahun perkawinan, ada yang sampai 50 tahun perkawinan, ada yang lebih, ya, ada yang seumur hidup. Ya. Dan tentu saja hal itu adalah hal yang luar biasa. Dengan tadi yang disampaikan tadi, Tuhan tambahkanlah iman kami. Apakah kita juga merasa juga sama seperti para rasul ini, yang kadang-kadang mengalami situasi yang berat, lalu kemudian kita juga bertanya kepada Tuhan, apakah kita sanggup melakukan hal itu? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat beriman sekali. Sama seperti Maria. Maria, gadis sederhana yang dipilih oleh Tuhan sendiri untuk menjadi ibu sang penyelamat. Dan tentu resikonya besar sekali. Dia gadis yang belum bertunangan sudah hamil. Lalu kemudian juga belum menikah juga dia harus menanggung sebagai seorang ibu. Dan juga menjadi tanggung jawab seorang ibu menjadi ibu sang penyelamat. Dan itu adalah sesuatu yang berat sekali. Dan tentu saja hal itu bagi Maria tetap dilakukan. Tentu apa yang terjadi di situ adalah persoalannya iman tadi. Para rasul mengatakan tambahkanlah iman kami. Apakah kita sanggup, pertanyaannya, melakukan tugas-tugas itu? Apakah kita sanggup juga meminta kepada Tuhan dengan iman kita yang kuat? Nah, saudara-saudari, berbicara soal iman tadi, maka kalau kita lihat di dalam Injil ini bahwa orang beriman itu atau iman itu sendiri, kalau kita lihat lebih jauh lagi, memiliki suatu hal yang harus dikerjakan. Jadi orang beriman tidak begitu saja, ya saya percaya, selesai. Tetapi ada yang harus dikerjakan. Itulah kenapa Yesus mengatakan, ketika murid tambahkanlah iman kami, iman sekecil biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Kenapa harus ragu?
kenapa harus tidak yakin? Kenapa dengan tugas yang berat, kenapa dengan hal yang berat kok rasanya tidak yakin? Padahal punya iman, walaupun kecil. Yesus mengatakan bisa memindahkan gunung. Nah berarti kan para murid ini ada yang salah pemahamannya tentang iman. Atau mungkin juga kita juga ada yang salah pemahaman kita tentang iman. Karena menganggap mungkin iman saya tipis, saya tidak bisa melakukan itu. Tambahkanlah iman kami Tuhan. Saudara-saudari terkasih, apa itu iman? Mari kita lihat dalam kitab suci yang pernah kita baca dan sering kita dengarkan. Iman itu sering ditulis dalam tulisan-tulisan oleh para penginjil maupun penulis yang lain. Iman dalam perjanjian lama, tentu perjanjian lama banyak ditulis dengan bahasa Ibrani. Dan bahasa Ibrani mengartikan iman dengan kata emun. Bukan imun ya, emun. Dan emun itu identik dengan kata kesetiaan, ya, kesetiaan. Jadi orang beriman itu membutuhkan kesetiaan, terus-menerus berharap. Kalau hari ini tidak bisa, besok lagi dia berdoa lagi. Besoknya nggak bisa lagi, dia besoknya berdoa lagi. Terus berharap begitu terus. Tapi kadang-kadang orang sudah patah arang. Tuhan kenapa tidak dikabulkan? Tuhan kenapa kami tidak sanggup menyelesaikan ini? Karena baru dilakukan beberapa kali. Tetapi kalau kita cek contohnya itu ada di bacaan pertama. Bacaan pertama ini mengisahkan yaitu kisah dari nubuat Habakuk. Dikatakan, Tuhan berapa lama lagi aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tapi tidak didengar. Ini kan contoh adalah orang yang memohon, minta tolong, tapi kok jawabannya tidak didengar-dengar. Nah, Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, lalu Tuhan menjawab, catatlah penglihatan ini, guratlah pada loh batu, agar mudah terbaca. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi segera akan terpenuhi, dan tidak berdusta. Jadi, iman itu butuh kesetiaan. Walaupun kita meminta kadang-kadang belum berhasil, kita merasa tidak sanggup, tetapi ketika kita menantikan dengan kesetiaan, meminta lagi, memohon lagi, terus menerus, maka kata Tuhan, catatlah saatnya masih menanti, tetapi segera akan terpenuhi dan Tuhan tidak berdusta. Nah ini iman itu butuh kesetiaan. Kalau hari ini belum bisa dikabulkan, minta lagi besok. Belum bisa, minta lagi. Penuh kesetiaan untuk berharap. Nah saudara, itu kata emun, iman dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, kata iman itu biasa ditulis atau bahasa-bahasa dalam perjanjian baru banyak ditulis dengan bahasa Yunani. Itu diartikan pistis. Apa itu pistis? Kepercayaan. Kepercayaannya ini bukan kepercayaan sekedar percaya, tetapi kepercayaannya ini adalah mengandalkan. Jadi orang yang beriman, pistis ini adalah orang yang mengandalkan. Jadi contohnya, ketika orang merasa tidak sanggup mengangkat suatu batu yang beratnya 5 ton, maka dia akan berharap ada eskavator yang bisa mengangkat batu itu. Maka yang mengangkat bukan dia, tapi dia minta tolong sama operator eskavator untuk mengangkat batu itu. Itu mengandalkan. Jadi kata pistis itu adalah orang keluar dari dirinya, masuk ke dalam diri Tuhan yang mengerjakan itu. Maka kalau Tuhan mengatakan iman sekecil biji sesawi bisa memindahkan gunung, itu maksudnya bukan orang itu yang memindahkan, tapi kekuatan iman itu yaitu Tuhan yang mengerjakan itu. Jadi kalau orang merasa nggak sanggup melakukan sesuatu, memang dia tidak sanggup. Tapi kalau beriman, yang mengerjakan adalah Tuhan. Nah saudara-saudari bisa membayangkan mungkin dalam pengalaman hidup, oh iya ya ternyata kalau dilihat-lihat saya tidak sanggup melakukan itu, tapi kenapa bisa saya lewati? Karena iman tadi, karena Tuhan yang mengerjakan. Pistis, iman itu mengandalkan sesuatu bukan diri kita, tetapi mengandalkan Tuhan yang mengerjakan. Maka sebesar apapun, sesulit apapun, pasti bisa. Yang tidak mungkin, pasti mungkin. Yang tidak ada jalannya saja bisa, apalagi yang ada jalannya. Misalnya, yang tidak ada jalannya, bagaimana mungkin Maria itu tidak bersuami tapi punya anak?
tidak ada jalannya, tapi bisa dibuat sama Tuhan. Karena sesuatu yang luar biasa yang kita percaya itu. Yang ada jalannya, saudara-saudari kuliah pasti akan lulus, bisa. Bapak ibu rumah tangga pasti bisa akan melakukan tugas-tugasnya. Itu bisa. Dan kalau saudara-saudari minta Tuhan, saya ini bisa naik pangkat, Tuhan saya bisa ini. Tentu saja kalau ada jalannya, jalurnya bisa. Ya kalau saya mungkin tidak bisa, jalurnya beda. Saya, Tuhan angkat saya jadi Kapolres, kan gak bisa, jalurnya beda. Tetapi yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Kenapa? Karena ada mukjizat tadi, Tuhan yang mengerjakan. Contohnya apa Robo? Contohnya ada di bacaan kedua. Kalau kita lihat iman yang seperti ini dibuat oleh Rasul Paulus. Dia mengatakan, sekiranya kamu mempunyai iman, sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu untuk bersaksi tentang Tuhan. Janganlah malu karena aku seorang hukuman. Tetapi berkat kekuatan Allah ikutlah menderita baginya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Saudara-saudara, Paulus inilah contoh orang beriman pistis tadi. Ketika dia diminta untuk bersaksi, memberikan kesaksian di seluruh benua yang sulit baginya, yang tidak mungkin dipenjara, lalu kemudian berbagai macam rintangan dan halangan. Tapi dia tidak mengandalkan tubuhnya sendiri, dia mengandalkan Tuhan. Kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus yang bisa menyelesaikan pekerjaannya. Ini contoh pistis. Jadi kesimpulannya, orang beriman itu ada dua yang dikerjakan. Yang pertama tadi, emun tadi, setia. Terus minta terus. Karena suatu saat pasti akan dikabulkan. Yang kedua adalah, yaitu yang tadi pistis tadi. Mengandalkan, bukan bercermin kepada kita, tapi bercermin kepada Tuhan. Kalau ada pekerjaan yang susah dan sulit kita hadapi, atau masalah yang sulit kita hadapi, kita memang tidak sanggup melakukan, tetapi yang melakukan adalah Tuhan. Kalau bercermin pada hal itu, maka tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, tidak ada pekerjaan yang tidak terselesaikan, asal kita beriman. Ada dua hal yang dikerjakan itu. Dan tentu sebagai orang beriman, hendaklah kita dikatakan dalam perumpamaan tadi, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Bekerjalah, lakukanlah segala sesuatu dengan sepenuh hati. Ada cerita, ada suatu alkisah di surga, malaikat pada waktu mau menerima calon-calon anggota surga itu, anggota surga yang sudah mau masuk, ketika itu malaikat bingung, ternyata pintu surganya itu macet, rusak, nggak bisa dibuka pintunya. Nah orang-orang udah ngantri banyak sekali. Lalu kemudian malaikat itu bertanya kepada orang-orang yang ngantri, saudara-saudari ada di sini yang bisa membenarkan pintu surga lagi macet? Kalau macet begini kita nggak bisa masuk. Yang rugi saudara-saudari sendiri. Lalu kemudian ada satu datang, wah, saya dulu di dunia kerjaan saya adalah yang begini-begini. Lalu kemudian malaikat, saya punya penawaran, saya mau kasih proposal. Saya punya harga 5 juta. 3 juta beli bahannya, kira-kira 2 juta nanti keuntungan buat saya. Lalu kemudian, oke. Lalu kemudian gak kalah satu lagi ada yang menawarkan, malaikat saya juga punya toko kunci. Ini kayaknya masalahnya kunci. Jadi saya punya proposal juga. Saya punya penawaran adalah 8 juta. Yang 8 juta itu, yang 3 juta itu saya akan meneliti dulu. Yang 5 juta lagi itu akan saya pakai untuk kedua. Yang pertama bahan, yang kedua keuntungan. Lalu ada yang ketiga lagi tidak mau kalah. Malaikat saya saja, saya bisa mengerjakan semua, tapi biayanya agak besar, yaitu 11 juta. Lalu kemudian yang satu bilang karena malaikatnya, kok mahal banget kamu daripada dua yang tadi? Ya, kita akan kasih ya yang 25 juta, yang 10 juta buat mereka yang mengerjakan, orang dua tadi, yang 1 juta kita bagi dua 500 katanya. Jadi lalu malaikat melakukan, oke, silahkan kerjakan, dikerjakan.
Lalu kemudian akhirnya benar juga pada orang yang ketiga ini. Lakukan benar. Sampai di surga, lalu kemudian orangnya bingung. Makan dia harus bayar. Lalu kemudian air dia harus bayar. Listrik dia harus bayar. Dia tanya kepada malaikat, malaikat ini kenapa kayak di kos-kosan ya di surga? Ya kamu juga perhitungan tadi, maka dibuat seperti kos-kosan di surga juga. Padahal sudah masuk surga, kenapa masih hitung-hitungan juga gitu. Saudara-saudari, cerita singkat itu mengajak kepada kita, mari kita kerjakan apa yang menjadi tugas kita. Jangan perhitungan sama Tuhan, dan kita beriman kepada Tuhan. Masalah kita pasti akan terselesaikan kalau kita beriman. Tuhan memberkati kita. Amin.